温度どう？知らねえわけねえだろ。Halo friend, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini Mimin mau ceritain alur film berjudul Shinjuku Swan, di mana film ini menceritakan dua kelompok gangster yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Oke, nggak usah panjang kali lebar, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seonggok pria bernama Tatsuhito yang baru saja merantau ke kota Shinjuku. Hidup Tatsuhito sangatlah miskin, bahkan untuk membeli makan saja uangnya tidak cukup. Sewaktu berjalan, dia dibully preman jalanan yang membuat Tatsuhito emosi dan langsung melawan mereka semua. Sialnya, Tatsuhito harus menerima kekalahan dengan keadaan babak belur. Lalu dia didatangi Makosan yang merupakan anggota geng Bruce menyelamatkannya dengan berbohong kalau Tatsuhito adalah saudaranya supaya preman jalanan berhenti memukuli Tatsuhito. Makosan yang mengetahui keberanian Tatsuhito dalam bertarung lalu menawarinya kerja sebagai pemandu bakat yang tugasnya hanyalah menawari wanita untuk bekerja. Malam itu juga Tatsuhito mencari wanita dengan diawasi oleh Makosan. Namun usahanya selalu gagal berkali-kali yang membuatnya hampir frustasi. Makosan memperlihatkan bagaimana dia berhasil mendekati wanita. Sampai akhirnya Tatsuhito berhasil mendapatkan wanita dan langsung mengantarkannya ke tempat panti pijat untuk diinterview. Tatsuhito mendapatkan bagian 50.000 yuan karena sudah membawa wanita ke tempat tersebut. Tatsuhito awalnya akan langsung berhenti kerja karena dia tidak tega melihat wanita tadi dipekerjakan di sebuah panti pijat plus-plus. Tapi Makosan menjelaskan jika para wanita datang ke kota itu tujuannya adalah mencari uang untuk kebahagiaannya. Dari situlah Tatsuhito bertekad akan tetap bekerja dengan memastikan semua wanita yang bekerja dengannya tidak menderita. Kita juga diperkenalkan dengan Hideyoshi yang bekerja sebagai pemandu bakat dan bergabung bersama geng harem. Sewaktu dia melihat Tatsuhito menawarkan jasa ke para wanita, Hideyoshi merasa kalau Tatsuhito sudah mengganggu di wilayah kekuasaannya. Pagi harinya Tatsuhito diajak ke kantor Bruce oleh Makosan. Dia pun diajarkan mengamati setiap orang yang berada di jalanan agar lebih mudah mendapatkan wanita. Selain menjadi pemandu bakat, Hideyoshi ternyata menjadi pengedar barang haram di kota tersebut. Di kantornya, Matsukata yang menjadi ketua geng harem sedang memarahi bawahannya bernama Hayama karena penghasilan dari pemandu bakat semakin menurun. Pagi itu, Hideyoshi membuat masalah dengan anggota Bruce yang mengeklaim batas wilayah kekuasaan di zona aman. Di tempat lain, ketua Bruce bernama Yamashiro serta Tokimasa memberikan uang keamanan kepada ketua Yakuza bernama Amano agar geng mereka aman dari gangguan geng harem. Tapi ternyata Amano meminta uang keamanan 2 kali lipat dari biasanya. Usut punya usut, itu semua ulah dari geng harem yang memberikan uang lebih banyak dari geng Bruce. Makosan mengusulkan untuk menyingkirkan geng harem, dan itulah momen yang pas karena anggota harem bekerja tanpa aturan. Suatu malam Tatsuhito mendapatkan wanita cantik bernama Ryoko yang diajaknya makan malam. Di tengah obrolan mereka, Tatsuhito dikejutkan karena Ryoko ternyata adalah bos dari sebuah bar di kota itu. Karena sikap Tatsuhito baik hati, malam itu Ryoko meminta Tatsuhito untuk menyicipi apem miliknya. Singkat cerita, Makosan mengajak Tatsuhito ke sebuah bar yang ternyata itu adalah bar milik Ryoko.
Untuk menjaga rahasia semalam, Ryoko mengatakan jika belum pernah bertemu dengan Tatsushito. いいえ。あれ？どこかでお会いしましたっけ？ Pagi harinya, Yosuke memperkenalkan Seki ke Tatsushito. Seki lalu memberikan sebuah perintah mencari wanita di wilayah kekuasaan harem yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Saat Tatsushito merayu wanita yang berada di jalanan, tiba-tiba anggota harem mendatanginya. Seki sempat kagum dengan keberanian Tatsushito. Namun bukannya menolong, dia dan Yosuke justru pergi meninggalkan Tatsushito yang langsung dibawa geng harem menemui Hideyoshi. Saat melihat Tatsushito, Hideyoshi ternyata mengenalinya karena Tatsushito tak mengenali dan membuat Hideyoshi langsung menghajarnya tanpa ampun. Bahkan jarinya dipatahkan oleh Hideyoshi. Keesokan harinya, Mako-san tak terima dengan Seki karena sudah menyebabkan jari tangan Tatsushito patah. Karena perbuatannya itu, Seki bertanggung jawab dengan mendatangi anggota harem untuk baku hantam. Karena anggota harem lebih banyak, mereka berdua kalah telak sampai babak belur. Tapi ternyata baku hantam itu hanyalah sebuah siasat dari Seki untuk menghancurkan harem. Di mana keesokan harinya para pentolan Bruce menemui Matsukata dengan mengancam untuk bertanggung jawab karena para anggota harem sudah membuat Seki dan Tatsushito babak belur. Singkat cerita, Matsukata dijebak oleh Yamashiro hingga akhirnya menjual saham harem kepada Bruce. Dan saat ini Hayama menjadi ketua harem yang baru. Tak lama dari itu, Hideyoshi datang mengatakan kepada Matsukata jika dia dan Hayama bergabung dengan Bruce bertujuan untuk menghancurkannya. Akhirnya kedua geng pemadu bakat sengaja dipertemukan untuk bersatu. Hayama saat itu mengumumkan kepada para anggota jika dalam sebulan ada yang mendapatkan banyak wanita, maka dirinya siap digantikan. Kembali ke Tatsushito yang mendapatkan wanita bernama Eiko yang akan dipekerjakan di sebuah restoran mewah. Sedangkan Hideyoshi juga mendapatkan wanita bernama Aiha-chan yang akan dipekerjakan di panti pijat plus-plus. Merasa ada yang tak beres dengan Hideyoshi, Mako-san ternyata mempunyai rencana lain dengan menyewa seorang detektif untuk menyelidikinya. Diketahui jika Hideyoshi sudah menyuap para anggota Bruce yang membuat para pentolan Bruce ketar-ketir atas tindakan dari Hideyoshi. Selain itu, Hideyoshi ternyata mengedarkan barang haram ke para wanita yang dipekerjakan di panti pijat. Tatsushito saat itu mendapatkan kabar dari Yosuke jika Eiko sudah mati bunuh diri. Dia merasa sedih dengan kematian Eiko. Di sisi lain, berkat kerja keras serta kebaikannya, dia menjadi terkenal oleh para wanita di kota Shinjuku. Dan sejak saat itulah, dia bisa melupakan kesedihan atas meninggalnya Eiko. Kembali ke Seki yang menyuruh Riko menyamar agar dia direkrut oleh pemandu bakat geng harem untuk mengetahui situasi di tempat kerjanya. Akhirnya Riko-chan mendapatkan informasi jika para wanita yang dipekerjakan oleh geng harem menggunakan narkoba. Tapi sayangnya ada anggota dari Hideyoshi mengetahui percakapan Riko dengan Seki. Saat Tatsushito mengantarkan wanita ke sebuah panti pijat, dia melihat Aiha-chan dipukuli oleh manajernya karena tidak mau melayani pelanggan. Tak terima dengan pemukulan itu, Tatsushito pun menyelamatkan Aiha-chan dan mencarikan pekerjaan di tempat yang aman, di mana Aiha-chan senang melihat Tatsushito, mirip seperti seorang pangeran dari buku yang dia baca karena sudah menyelamatkannya. Di tempat lain, Riko-chan mengabari Seki jika dia akan melakukan transaksi barang haram di sebuah tempat bowling. Sialnya, saat akan memfoto untuk dijadikan bukti, Seki ketahuan. Ternyata Seki dijebak oleh Hideyoshi yang mengetahui jika dirinya sedang diawasi. Seki pun harus babak belur dihajar Hideyoshi.
Tatsuhito saat itu menghibur Aiha-chan dengan mengajaknya pergi bermain. Tapi sayangnya saat Aiha-chan akan pulang, dia menjatuhkan bungkusan barang haram miliknya. Sekisan yang terluka parah pun harus dilarikan ke rumah sakit. Tatsuhito mengetahui jika itu ulah dari Hideyoshi. Sampai akhirnya Yamashiro dan Tokimasa melaporkan kasus tersebut ke Amano dan mengatakan jika itu semua karena peredaran narkoba. Tapi Amano mengancam jika Yamashiro tidak bisa membereskan perdagangan narkoba, maka dia tidak bisa menemuinya lagi. Kelakuan Hideyoshi pun semakin rusuh di mana dia membuat keributan di bar milik Ryoko. Tapi dengan santainya Ryoko mengusir Hideyoshi. Suatu malam Aiha-chan yang sedang sakau sampai akhirnya kabur ke tempat kerja lamanya. Tatsuhito yang mengetahui Aiha-chan sedang teler berusaha membawanya pergi. Tiba-tiba Hideyoshi datang dengan membawa sebuah koper yang berisi barang haram. Mereka berdua sempat baku hantam memperebutkan koper tersebut. Sampai akhirnya Aiha-chan menyelamatkan Tatsuhito dengan menusuk seorang pria yang membuat Aiha-chan harus ditangkap polisi. Sementara Tatsuhito pergi dengan membawa koper milik Hideyoshi. Pagi harinya, Tatsuhito berbohong dengan mengatakan jika Hideyoshi kabur dengan membawa koper berisi barang haram. Kemudian Yamashiro memerintahkan semua anggota untuk mencari Hideyoshi. Mako-san akhirnya mendatangi dua pemasok barang haram dengan ditemani Hayama sebagai saksi. Tatsuhito saat itu ditelepon Hideyoshi untuk bertemu dengan membawa koper berisi barang haram tersebut. Ryoko yang mengetahui jika dia akan menemui Hideyoshi pun memberikan sebuah dokumen tentang Hideyoshi yang ternyata adalah teman satu sekolahannya yang sudah membunuh sahabat Tatsuhito. Saat mereka berdua bertemu, Hideyoshi menawarkan sejumlah uang agar dia mendapatkan kembali koper yang dibawa Tatsuhito. Tapi sayangnya Hideyoshi menipunya yang membuat Tatsuhito marah. Mereka berdua pun baku hantam sampai babak belur. Hideyoshi yang menyesal atas perbuatannya dahulu membuat Tatsuhito memaafkannya dan menyuruhnya untuk pergi sebelum pentolan Bruce mendatanginya. Kembali ke Hideyoshi yang baru saja keluar dari tempat persembunyiannya dan ternyata sudah dikepung oleh banyak orang. Akhirnya dia pun tewas ditembak oleh seseorang tak dikenal. Di akhir film, akhirnya Hayama tetap menjadi pemimpin dari harem. Sementara Mako-san berhasil bertemu dengan Amano, ketua Yakuza. Sedangkan Tatsuhito tetap menjadi pemandu bakat yang terkenal di kota itu. Dan dari kejauhan dia hanya bisa melihat Aiha-chan yang sudah keluar dari penjara. Tatsuhito masih menjadi anggota Bruce sebagai pemandu bakat. Tatsuhito sedih dengan kematian Hideyoshi karena sampai saat ini belum diketahui siapa pelaku pembunuhan sebenarnya, serta Yosuke yang menghilang tanpa kabar. Malam itu Tatsuhito didatangi wanita berparas cantik bernama Mayumi yang ingin berkenalan dengan Tatsuhito. Lalu mereka berdua melanjutkan obrolan mereka di sebuah rumah makan, di mana Ayumi menceritakan kalau sebenarnya dia sedang pusing karena mempunyai banyak hutang kepada rentenir. Tatsuhito mencoba membantu Ayumi supaya dia bisa melunasi hutang dengan memberikan pekerjaan di klub milik Ryoko. Tiba-tiba salah satu sohib Tatsuhito bernama Soga meminta bantuannya karena Morinaga, salah satu anggota dari geng bernama Parasit, membuat keributan. Tatsuhito dan Soga langsung OTW di tempat keributan tersebut.
Dengan songongnya, Morinaga sengaja datang untuk menantang Tatushito baku hantam. Namun karena sebuah perjanjian damai antara Bruce dengan parasit, Tatushito menolak melawan Morinaga supaya kedua geng tersebut tidak ada peperangan di kemudian hari. Tapi si Morinaga tetap birahi dengan langsung menyerang Tatushito. Setelah baku hantam cukup lama, Pak Polisi mendatangi mereka berdua. Untungnya Pak Polisi tidak menangkap mereka berdua karena Pak Polisi mengenali Tatushito. Dengan keadaan babak belur, mereka berdua akhirnya damai tuh, friend. Pentolan Bruce lagi dipusingkan dengan pendapatan dari anggotanya semakin menurun akibat bergabungnya kedua geng Harem dan geng Bruce. Mereka semua sempat debat mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Tokimasa mempunyai ide dengan menyingkirkan anggotanya yang lemah. Namun Hayama sebagai ketua harem tersinggung dan langsung menolaknya mentah-mentah. Hayama kurang nyaman karena anggota Bruce mencurigai kalau Hayama sudah ngebunuh Hideyoshi dan sebagai penyebab hilangnya Yosuke. Akhirnya Yamashiro memutuskan memperluas wilayah kerja anggotanya ke kota Yokohama. Yamashiro mendengar kabar kalau di Yokohama sebuah asosiasi penjual wine membutuhkan banyak pelayan wanita. Seki dan kawan-kawan sempat menolak buat pindah ke Yokohama dengan alasan tidak ada keuntungan di Yokohama. Serta di kota tersebut sudah dikuasai pasukan The Wizard yang dipimpin oleh Taki. Namun Yamashiro tetap menunjuk Seki yang mengenal kota Yokohama untuk berangkat bersama dengan Tatushito. Beredar kabar kalau Yosuke berada di Yokohama. Malam itu Seki dan Makosan bertemu di bar milik Ryoko. Makosan sempat kepo tuh, kenapa Seki nggak mau berangkat ke Yokohama. Ternyata semenjak Seki keluar dari penjara di Yokohama, dia berjanji nggak bakal balik lagi ke kota tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, friend, sebenarnya Seki dan Taki dulunya adalah kawan bisnis. Di Yokohama, kita diperkenalkan dengan Sumitomo yang menjabat sebagai pimpinan asosiasi wine. Lalu ada Abang Kajita sebagai wakilnya. Mereka sedang membahas kebutuhan pelayan wanita untuk mengisi 2 klub yang kosong sebanyak 100 orang. Mereka meminta bantuan The Wizard untuk mencarikan wanita yang akan dipekerjakan sebagai pelayan. Tuan Kuraishi sempat mengusulkan buat ngehubungi perusahaan pemandu bakat lain, tapi Sumitomo menolaknya karena di Yokohama tidak ada pemandu bakat lain selain The Wizard. Inilah sosok Taki yang baru aja selesai bercocok tanam dengan pacarnya bernama Arisa. Ternyata Taki sudah mengetahui kabar kalau Bruce akan datang ke Yokohama, friend. Taki marah dengan Arisa karena Yosuke ikut dalam bisnis narkoba miliknya sebagai kurir, justru menjadi pecandu narkoba. Keesokan paginya, Sumitomo mendatangi Taki dengan langsung memberikan uang $10 juta untuk kesepakatan kerja mencarikan pelayan wanita. Sebelum pergi, Sumitomo sempat memperingati Taki supaya Taki menggunakan uang tersebut seperlunya saja. Kemudian Taki memanggil Haneman yang dipercaya sebagai tangan kanannya untuk memberikan sejumlah uang kepada Hurai Group. Di mana Hurai Group adalah kelompok para Yakuza yang nantinya bakal melindungi mereka. Serta seorang detektif polisi supaya bisnis narkoba Taki aman dari pihak kepolisian. Sumitomo merasa kurang percaya dengan Taki, akhirnya meminta bantuan Kuraishi untuk mencarikan pemandu bakat lain selain The Wizard. Beralih ke Tatushito yang sedang asik kencan dengan Mayumi. Mayumi yang lagi di mabuk asmara sedikit kecewa tuh, friend, setelah Tatushito menceritakan kalau dia akan pindah ke Yokohama. Namun Tatushito berjanji dia hanya sebentar di kota Yokohama. Setelah selesai dari kencan dengan keadaan sedikit mabuk, Mayumi sempat ngasih pelukan hangat ke Tatushito, friend. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya Seki dan Tatushito sampai di Yokohama. Haneman saat itu melihat Tatushito dan Seki. Dia pun mengabari Inspektur Sunako untuk bertemu. Kemudian Haneman menyuap Inspektur Sunako supaya memihak The Wizard. Di dekat dermaga, Seki teringat masa lalunya sewaktu dia dan Taki dikejar sekumpulan Yakuza.
Mereka berdua sempat bertahan melawan para Yakuza yang jumlahnya sangat banyak, sampai hal tak terduga terjadi, di mana Taki ngebunuh salah satu anggota Yakuza. Saat polisi tiba di lokasi, Seki rela dipenjara dengan mengorbankan kalau dirinya yang sudah membunuh Yakuza itu. Sementara Seki mempercayakan bisnisnya kepada Taki dengan memberikan kunci perusahaan. Untuk pertama kalinya, para anggota Bruce mencari wanita di Yokohama yang dipimpin langsung oleh Seki. Namun saat malam hari, rombongan mereka didatangi anggota The Wizard yang tidak terima kalau Bruce sudah mengambil wilayah kekuasaan The Wizard, mengakibatkan kedua kubu itu baku hantam. Sampai akhirnya Tatsuhito dan Morinaga menolong mereka. Tak lama dari itu, Inspektur Tsunako datang menangkap semua anggota Bruce untuk dibawa ke kantor polisi. Sementara kelompok Haneman tidak ditangkap Inspektur Tsunako karena Haneman sudah memberikan sejumlah uang kepada Inspektur Tsunako. Kembali ke Taki yang saat ini berada di Shinjuku menemui ketua Yakuza Monbu Group, yaitu Amano. Dengan menyodorkan sejumlah uang 1,5 juta yen, Taki meminta Monbu Group untuk mendukung The Wizard mengambil alih wilayah Shinjuku. Taki berdalih kalau sebagai ganti akibat Bruce sudah datang ke Yokohama. Yamashiro mengetahui kalau Taki udah menyuap Amano dan kini Monbu Group tidak mendukung Bruce lagi. Lalu Yamashiro menyuruh Seki dan anggotanya yang berada di Yokohama untuk pulang ke Shinjuku. Tapi Tokimasa mengusulkan akan mengambil alih Yokohama secara diam-diam. Pagi harinya, setelah menginap satu malam di kantor polisi, Tatsuhito dan kawannya akhirnya dibebaskan. Sementara anggota The Wizard sudah berada di Shinjuku mendatangi bar milik Ryoko. Tapi kedatangan Haneman dan anggota yang lain membuat kerusuhan di tempat tersebut, membuat Ryoko langsung mengusir rombongan The Wizard. Ketiga pentolan Bruce akhirnya mendatangi ketua Hurai Group bernama Tasaka. Mereka bertiga berniat meminta bantuan ketua Hurai Group karena Bruce tidak mendapatkan perlindungan lagi dari Monbu Group akibat ulah Taki sudah menyuap Amano untuk mengambil alih Shinjuku. Tasaka menolak mentah-mentah permintaan untuk melindungi Bruce. Tasaka juga tak mempercayai kalau Taki udah mengkhianati dirinya karena Taki sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Sementara Tuan Kureshi mendatangi Tatsuhito untuk ikut ke kantor asosiasi wine, di mana Sumitomo menjelaskan kepada Tatsuhito kalau asosiasi wine akan mengadakan perlombaan mendapatkan wanita terbanyak antara Bruce melawan The Wizard. Acara pengumuman pemenangnya dilaksanakan di tanggal 31 Maret dan sebagai hadiahnya pemenang akan mendapatkan hadiah $100.000. Di Yokohama, saat anggota Bruce menawarkan jasanya kepada para wanita, Taki dan anggotanya mendatangi Tatsuhito. Namun di situ Tatsuhito dikejutkan saat melihat Yosuke udah bergabung dengan The Wizard. Tak lama dari itu Tatsuhito dibawa The Wizard dan disiksa sampai babak belur. Taki kemudian mengabari Yamashiro dan mengancam akan menghancurkan Bruce. Keesokan paginya, Seki dan Inspektur Tsunako bertemu. Inspektur Tsunako menceritakan kalau saat ini Taki menjadi orang sukses dengan bisnis yang dijalaninya. Seki saat itu berniat menghancurkan Seki dengan meminta lokasi transaksi penjualan narkoba milik Taki. Namun Inspektur Tsunako menanyakan perihal Taki tidak pernah menemui Seki lagi setelah bebas dari penjara. Kemudian Seki menceritakan kejadian 10 tahun lalu di mana Seki kecewa dengan Taki yang tidak menjemput dirinya saat bebas dari penjara. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Taki mengutus Tasaka memberikan uang supaya Seki meninggalkan Yokohama. Inspektur Tsunako baper tuh pren, sampai akhirnya dia ngasih tahu lokasi transaksi di sebuah gudang pada tanggal 31 Maret. 日時は31日19時。
涙ちょうだい話で俺を落としやがって。 Beralih ke Haneman dan anggota The Wizard yang semakin brutal menguasai Shinjuku dengan menghancurkan bar milik Ryoko. Mendengar kabar pengerusakan tersebut, Tatoshito ditemani Morinaga serta anggota lainnya langsung pulang ke Shinjuku untuk memberi pelajaran kepada The Wizard. Kemudian Bruce mencari anggota The Wizard. Tanpa basa-basi, kedua geng tersebut baku hantam. Lagi-lagi Tatoshito dan anggotanya kalah sampai babak belur dihajar Haneman. Bruce benar-benar terasingkan dengan kedatangan anggota Monbu Group yang saat ini sudah berpihak ke The Wizard. Mumpung lagi ada di Shinjuku, Tatoshito menyempatkan menemui Mayumi di sebuah restoran tempat mereka pertama kali bertemu. Diketahui semenjak bar milik Ryoko direnovasi, semua pegawainya berhenti kerja sementara waktu. Mayumi saat itu menceritakan kalau dia tidak bisa membayar hutang karena bunganya sangat tinggi. Tatoshito kemudian mengajak Mayumi menemui si rentenir. Setelah sampai di lokasi, Tatoshito kaget bukan main, friend. Ternyata Tatoshito mengenalinya. Rentenir tersebut adalah temannya sendiri. Tatoshito pun cuma bisa diam melihat keadaan temannya sebagai rentenir miskin dan mereka masih ngontrak. Mayumi sempat putus asa. Dia pun nekat akan terjun dari atas jembatan. Tatoshito memohon supaya Mayumi turun dari atas jembatan, namun Mayumi tetap nekat. Tanpa pikir panjang, Tatoshito langsung terjun menyelamatkan nyawa Mayumi. Tatoshito sempat menasihati Mayumi supaya tetap semangat dan tidak mengulanginya lagi. Beralih ke Ryoko yang menemui Amano untuk meminta bantuannya supaya Amano mengeluarkan The Wizard dari Shinjuku serta menyuruhnya melindungi Bruce lagi. Selain itu, Ryoko juga meminta ganti rugi karena The Wizard sudah menghancurkan bar miliknya. Ryoko rela melakukan apapun supaya Amano bisa mendukung Bruce lagi. Dengan satu syarat, Ryoko tidak akan menyerahkan apem miliknya. Akhirnya Amano menyetujui dengan pendirian dari Ryoko menjaga kehormatannya. Beberapa hari berlalu, Tasaka menerima pesan untuk mengganti kerugian pengerusakan bar milik Ryoko yang dilakukan oleh The Wizard, serta sejumlah uang pengembalian dari Monbu Group yang sudah diberikan Taki sebelumnya, di mana uang tersebut merupakan penolakan dari Amano untuk melindungi The Wizard. Tasaka sakit hati mengetahui kalau Taki sudah beraliansi dengan Monbu Group. Taki yang baru aja nongol langsung disiksa Tasaka sampai babak belur tuh, friend. Malam harinya, di hadapan Arisa dan Haneman, Taki berencana akan mengakhiri bisnis narkobanya dan akan memulai hidup baru. Suasana semakin memanas dengan aksi pemukulan yang dilakukan Tasaka kepada Taki. Sumitomo saat itu memutuskan hubungan kerja dengan Tasaka dan juga Taki, karena Sumitomo mengetahui kalau Taki tidak memberikan bagian uang kepada Tasaka, serta The Wizard sudah membuat kerusuhan. Sementara Arisa mengajak Yosuke menemui Tatoshito. Tanpa sepengetahuan Yosuke, Arisa meminta bantuan Tatoshito menyelamatkan Yosuke yang sudah kecanduan narkoba. Karena Taki berencana akan membuang Yosuke setelah berhenti menjual narkoba di hari transaksi terakhirnya, di mana hari transaksi tersebut tepat di acara final perlombaan antara The Wizard melawan Bruce. Lalu Tatoshito mendapat kabar dari Soga kalau wanita yang akan dikerjakan sebagai pelayan jumlahnya semakin berkurang akibat ulah The Wizard menyabotase para wanita yang didapat Bruce. Waktu pun berlalu, di mana final hanya tersisa 3 hari, membuat Seki sempat frustasi karena jumlah wanita yang akan dibawa nanti masih sedikit. Tatoshito menceritakan kepada Seki kalau dia sudah bertemu dengan Yosuke yang sudah menjadi pecandu narkoba. Tatoshito pun meminta Seki supaya dia diizinkan menyelamatkan Yosuke yang bertepatan dengan acara final.
Akhirnya hari final tiba, di mana semua orang berkumpul untuk menyaksikan kelompok mana yang akan jadi pemenangnya. Dikabarkan kalau The Wizard unggul dengan jumlah wanita sebanyak 119 orang, sementara Bruce hanya 62 orang. Sudah bisa dipastikan Bruce kalah telak. Namun Bruce tak menyerah begitu saja. Di detik-detik terakhir, Mako-san tetap berjuang mencari wanita dengan meminta bantuan Ryoko. 8ヶ月はかかるわね。お願いがあるんだけど。 Taki saat itu mengunjungi rumah Tasaka, di mana Taki langsung menodongkan pistol ke arah Tasaka. Kembali ke masa lalu, mendengar kabar Seki akan bebas dari penjara, Taki diberi pilihan Tasaka untuk memberikan uang kepada Seki atau menyingkirkan Seki dari Yokohama, karena Seki dianggap sebagai pengganggu bisnis mereka berdua. Usut punya usut kalau dalang sebenarnya pengusiran Seki dari Yokohama adalah Tasaka, friend. Namun karena Taki udah sakit hati akibat pemukulan yang dilakukan Tasaka, Taki pun langsung menembak Tasaka hingga tewas. Saat peserta wanita dari The Wizard sudah tampil, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Ryoko membawa pelayannya sebanyak 54 wanita, di mana jumlah wanita tersebut sudah hampir mendekati angka yang dibawa The Wizard. Tatsuhito sangat berterima kasih dengan membawa pelayan milik Ryoko. Ryoko berdalih kalau bar miliknya sedang direnovasi, makanya dia bisa membawa para wanita tersebut untuk dipekerjakan di Yokohama. Sementara Seki sudah berada di dekat Yosuke yang saat itu bersama Arisa sedang melakukan transaksi penjualan narkoba. Setelah selesai dengan transaksinya, Arisa menyuruh Yosuke kabur supaya Yosuke tetap hidup. Tapi Yosuke menolak menuruti perintah Arisa. Tak lama dari itu, Taki dan juga Seki mendatangi Arisa dan Yosuke. Seki sampai saat ini masih menyimpan dendam dengan Taki. Sebelum Mayumi tampil, Tatsuhito harus berpamitan dengannya karena dia akan pergi menyelamatkan Yosuke. Sesampainya di lokasi, Tatsuhito membantu Seki menghabisi Taki sampai titik darah penghabisan. Setelah baku hantam cukup lama, tiba-tiba Taki meminta maaf atas kesalahpahaman hubungan mereka berdua. Ternyata semenjak Seki masuk penjara, Taki meminta bantuan Tasaka mengelola perusahaan milik mereka berdua itu. Kemudian Taki menyerahkan kunci perusahaannya kepada Seki, karena yang lebih pantas menjadi ketuanya adalah Seki. Tiba-tiba Yosuke menodongkan pistol ke arah Taki karena sudah membuat dirinya menjadi pecandu narkoba, namun dihalangi oleh Arisa. Mereka semua terkejut Taki terkena tembakan. Ternyata itu adalah ulah dari anggota Tasaka yang membalaskan dendam atas kematian Tasaka. Dan akhirnya Seki langsung tewas di tempat. Saat Tatsuhito akan membawa Yosuke pergi, mereka berdua dihadang Hayama. Yosuke dipaksa Hayama untuk mengakui kalau dialah yang sudah membunuh Hideyoshi. Awalnya Yosuke menolak mengakui kalau dia pembunuhnya. Namun Tatsuhito melindungi Yosuke dari penyerangan Hayama, membuat Yosuke akhirnya mengakui kalau dialah penyebab Hideyoshi terbunuh. Setelah menunggu lama, para juri menilai kandidat yang akan dijadikan sebagai pelayan. Akhirnya Bruce memenangkan perlombaan tersebut. Seki saat ini sudah berada di perusahaan Taki sebelumnya. Dia menemukan sebuah wasiat dari Taki yang menyerahkan perusahaan tersebut kepada Seki. Sementara Hayama sudah bersih dari tuduhan pembunuhan Hideyoshi, dan Yosuke menjalani rehabilitasi akibat kecanduan narkoba. Di akhir film, Tatsuhito masih belum mempercayai kalau Yosuke terlibat pembunuhan Hideyoshi. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton alur cerita film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, friend.